杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat kakak dan adik senior sedang berbicara, mereka melihat Yangke bergegas keluar dari dalam. Saudara Chen, Nona Su, kalian baik-baik saja? Yangke tersenyum lebar seolah dia sudah lama tidak bahagia. Chen Su dan Su Xiuyu baru saja menebak apakah Yangke yang mereka kenal berasal dari keluarga yang di Zhongdu. Ketika mereka benar-benar melihat Yangke, mereka mau tak mau mereka merasa linglung. Mereka bahkan lupa menjawab dan berdiri di sana dengan bodoh menghadap maju. Pada saat ini, jantung mereka berdebar kencang karena alasan yang tidak diketahui. Tampaknya tak satu pun dari mereka menyangka bahwa mereka cukup beruntung bisa berteman dengan orang seperti itu. Dan wajah mereka memerah dalam sekejap. Apakah ada yang salah dengan wajah saya? Melihat pengekangan mereka, Yangke menggoda. Mendengar nada ramah dalam nadanya, kakak dan adik senior itu kembali sadar. Kemudian Chen Su menyapa dengan tenang. Saudara muda yang sudah lama sekali. Su Xiuyu mengerutkan bibirnya memandang Yangke dari atas ke bawah dan berkata dengan marah. Anda benar-benar dari keluarga yang di Zhongdu, dan kami bahkan tidak mengetahuinya. Ini sangat menyebalkan. Adik perempuan. Chen Shuisu menarik-narik pakaian Su Xiuyu dan melotot. Keluarga yang memiliki aturan, ketika anak muda pergi berlatih, mereka tidak diperbolehkan mengungkapkan identitas mereka, dan saudara muda yang tidak bermaksud menipu Anda. Saya tahu. Su Xiuyu tersenyum. Ini sedikit tidak terduga. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Ayo kita bicara dulu. Yangke menyapa dengan hangat dan membiarkan mereka berdua masuk. Di sepanjang jalan, Su Xiuyu mengobrol, mengajukan pertanyaan seperti burung pipit. Dia hanya dari sekte kelas 2, meskipun dia adalah pilar masa depan sekte Yingyue, statusnya tidak tinggi. Dia dan tuan muda dari keluarga kelas 1 bahkan jarang bisa bertemu satu sama lain. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba melihat seseorang dari keluarga yang sangat kuat. Jadi secara alami, mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Terutama karena dia sudah mengenal orang ini sebelumnya, dan semua orang berbagi kesedihan yang sama. Namun pertamaan Su Xiuyu rumit dan berantakan, seperti seorang gadis desa dari pedesaan memasuki kota besar. Segala macam pertanyaan datang padanya, seperti kekuatan yang luar biasa. Namun Yangke menjawab dengan santai. Sambil memimpin mereka berdua masuk, sementara Chen Shuisu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apakah keluarga yang Anda besar? Saya mendengar bahwa mereka menempati 1/10 dari seluruh wilayah Yongdu. Menunggang kuda saja akan memakan waktu 3 hari 3 malam untuk berlarian. Apakah itu benar? Su Xiuyu bertanya penuh bersemangat. Namun sebelum Yangke belum menjawab, tiba-tiba terdengar tawa yang menghina, sehingga suaranya terdengar di telinga Su Xiuyu yang membuatnya cukup terkejut. Kemudian dia berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa Yangke tanpa sadar telah membawa mereka ke aula samping. Dan sudah banyak orang yang duduk di aula samping. Mereka adalah tuan muda dan nona muda yang mengenakan pakaian mewah dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka berasal dari keluarga yang luar biasa. Pada dasarnya ada penjaga yang kuat di sekitar mereka dan liontin perhiasan yang mereka kenakan juga memiliki lingkaran cahaya yang jelas merupakan harta rahasia berkualitas baik. Di sisi lain, dia dan Chen Su, meskipun dia juga memiliki harta rahasia dan berpakaian bagus, tapi dibandingkan dengan orang-orang itu,
Tapi ini seperti satu langit dan satu bumi. Dan orang yang membuat suara mengejek itu adalah seorang tuan muda yang duduk di kursi. Saat ini dia melihat ke sini seperti orang udik. Sehingga wajah Sosioyu langsung memerah dan dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi dan tidak pernah keluar untuk menemui siapapun lagi. Yangke sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, "Jangan dengarkan omong kosong orang-orang di luar. Meskipun keluarga yang menempati area yang luas, itu tidak terlalu berlebihan." Bulu mata Xiaoyu berkilat. Meskipun Yangke merapikan segalanya untuknya, dia masih merasa malu. Chensu meremas telapak tangannya tanpa meninggalkan bekas, menyampaikannya kenyamanannya. Sehingga Xiaoyu merasa jauh lebih baik. Jelas dia benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak orang yang menunggu di sini. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan menanyakan begitu banyak pertanyaan yang terdengar bodoh. Memang benar, dia jarang melihat dunia, tetapi ketika dia keluar, dia tahu apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Hanya saja, Yangke sangat santai sebelumnya dan tidak berniat meremehkannya dan Chen Shueishu, karena latar belakang mereka yang luar biasa. Sosioyu merasa senang sejenak dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dia tidak melakukannya. "Izinkan saya memperkenalkan Anda." Yangke dengan tenang menepis rasa malunya sekarang dan penuh semangat. "Keduanya adalah teman saya yang pernah mengalami dan berbagai kesulitan di tempat berbeda, dan mereka adalah Chensu dan Shueishu dari sekte Yingyue." Di tempat asing itu, Yangke mendapat banyak nasihat dari Chensu. Setelah itu, keduanya ingin pergi bersama Yangke dan menjaga satu sama lain. Pada saat itu, mereka berada di alam Yuan sejati tingkat ketiga, dan Yangke hanya berada di alam pemisahan dan persatuan tingkat ketiga. Jadi Chen Shueishu dan Shou Xiuyu jelas ingin menjaganya. Oleh karena itu, Yangke juga memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua. Chen Shueishu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saudara muda yang serius, saudara muda yang menyelamatkan kita berdua. Jika bukan karena saudara muda yang, saya dan adik perempuan saya mungkin akan berubah menjadi kerangka sekarang. Jadi saya akan selalu mengingat anugerah penyelamat hidup saya." Jika Anda adalah teman Yangke, maka Anda adalah teman Dong Qinghan. Dong Qinghan berdiri sambil tersenyum dan mengepakkan tinjunya dengan ramah. Dong Qinghan tahu bahwa teman-teman Yangke dalam beberapa tahun terakhir semuanya dibuat dengan hati-hati, yaitu sahabat yang tidak bercampur kepentingan atau ketertarikan sedikit pun. Dan orang-orang seperti itulah yang paling disukai Yangke. Meskipun secara umum para pria muda dari keluarga kaya memiliki masalah yang sama, ketika seseorang datang untuk berteman dengannya, hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah meragukan apakah orang tersebut akan memiliki hubungan yang menarik dengannya. Oleh karena itu, Dong Qinghan juga cukup serius. "Ternyata itu Tuan Dong." Chensu jelas pernah mendengar nama Dong Qinghan, jadi matanya berbinar ketika mendengar ini, dan dia segera mengembalikan hadiah itu. "Lembah Ziwei, Fan Hong. Saya telah bertemu saudara Fan. Keluarga Qiu Yimeng." Nama Qiu bersenandung sambil tersenyum tipis. Wajahnya yang cantik bersinar dengan kilau yang menakjubkan. Ekspresi Chensu terkejut dan Shou Xiuyu juga memandang Qiu Yimeng dengan heran. "Ternyata itu Nona Qiu. Anda sudah lama saya kagumi." Ini bukanlah kata-kata yang sopan. Kata-kata Chensu tulus dan kekagumannya yang lama terlihat jelas dalam kata-katanya dengan ekspresi kekaguman pada wajahnya. Qiu Yimeng tertawa, merasa sangat puas dan melirik Yangke dengan provokatif. Dia merasa Yangke sepertinya tidak menganggapnya serius, tetapi wanita ini masih terkenal di seluruh dunia. Saat semua orang yang duduk di sini berinisiatif untuk menyapa Chen Shueishu demi Yangke,
tetapi hanya Lu Song yang duduk di kursi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Chen Su menoleh padanya, tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Bolehkah saya bertanya siapa ini? Secara alami, dia dapat melihat bahwa pria ini meremehkan dirinya sendiri dan adik perempuannya, dan ejekan barusan juga dibuat olehnya. Meskipun normal bagi orang-orang dari sekte kelas 2 untuk dipandang rendah oleh orang-orang dari keluarga kelas 1 ketika mereka jauh dari rumah. Chen Su telah banyak membaca, jadi tentu saja dia tidak akan merasa kesal. Terlebih lagi, semua orang di sini harus menjadi sekutu Yangke. Bagaimana dia bisa mempermalukan Yangke? Dia juga ingin menyelesaikan konflik dengan Lu Song. Lagi pula, jika semuanya berjalan dengan baik, semua orang akan bisa bekerja sama di masa depan. Jika ada konflik antar sekutu, maka situasinya sulit bagi Yangke sebagai kepala keluarga. Tanpa diduga, ketika Chen Su merendahkan sikapnya dan bertanya, Lu Song justru tetap diam, seolah tuli, memegang teh dan meniupnya dengan santai. Yangke menoleh dan senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulutnya. Segera dia menoleh untuk melihat Qiu Yimeng. Bagaimanapun Lu Song adalah sepupu Qiu Yimeng. Jadi dia ingin melihat siapa yang memberi Lu Song keberanian untuk pamer di sini dan siapa yang mendukungnya. Mengalihkan pandangannya, dia kebetulan bertemu dengan mata indah Nona Qiu. Namun Qiu Yimeng tersenyum dan perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Yangke. Melihat itu, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Matanya perlahan menyipit dan rasa dingin di matanya menjadi lebih buruk. Meskipun Chen Shueishu menunggu dengan tenang beberapa saat, tetapi tetap dia merasa sedikit malu ketika Lu Song tidak menjawab. Dan dia dengan sabar terus bertanya, "Saudaraku, apakah ada sesuatu yang membuat Anda tersinggung? Jika demikian, saya ada di sini untuk membantu Anda. Tuan muda, tolong beri saya wajah." Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Su Xiaoyu langsung menjadi berkabut dan dia merasa ingin menangis. Chen Su adalah kakak laki-lakinya dan kekasihnya. Tidak apa jika dia ditertawakan oleh Lu Song, itu hanya memalukan. Tapi melihat pahlawannya di dalam hatinya, dia justru dengan rendah hati meminta maaf kepada orang lain. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Apalagi ketika pihak lain merasa malu dan meremehkannya tanpa alasan sama sekali. Dengan berlinang air mata, Su Xiaoyu menoleh dan menatap Yangke dengan memohon, berharap dia bisa memuluskan segalanya sehingga kakak laki-lakinya tidak lagi merasa malu. Yangke menyeringai padanya dan menggerakkan mulutnya. Namun Su Xiaoyu tidak melihat dengan jelas apa yang dia katakan, tapi dia mengerti arti dari mata itu untuk bersabar. Sehingga suasana hati Su Xiaoyu tiba-tiba menjadi lebih tenang. Dia tahu bahwa Yangke tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus hidungnya, menahan air mata yang mengalir di matanya dan tetap diam. Setelah Chen Su bertanya 2 kali, Lu Song akhirnya meletakkan cangkir teh di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan arogan. "Ini serius. Itu tidak menyinggung perasaan saya. Hanya saja saya orang yang kesepian dan saya tidak baik dalam berkomunikasi. Apalagi dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang seperti ini malah lebih terdiam." Ekspresi Chen Su membeku dan dia tersenyum canggung. "Itu saja. Lalu saya tiba-tiba merasa..." Sebelum Chen Su selesai berbicara, Lu Song mengangkat matanya menatap Chen Shueishu dan terkekeh. "Apakah Anda dari gerbang Yingyue?" "Iya, saya dan adik perempuan saya adalah murid sekte Yingyue." "Berapa banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk merebutkan warisan kali ini?" Chen Shueishu memasang ekspresi malu di wajahnya. "Saat ini hanya saya dan adik perempuan saya, tapi..." Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh cipiran Lu Song. Kemudian putra tertua dari keluarga Lu berdiri dan berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak menyendiri dan merendahkan.
Ada 2 orang, alam esensi sejati tingkat ke-7. Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk warisan? Apakah menurut Anda itu hanya seperti anak-anak yang sedang bermain? Ejekan itu membuat Chen Shueishu terdiam dan wajahnya memerah. Lu Song bangga pada dirinya sendiri dan melirik ke arah Qiu Yimeng dengan tenang. Nona Qiu tersenyum dan menyetujuinya, yang membuat Lu Song merasa bahwa dia harus menyerang selagi setrika masih panas dan memeras kedua orang yang ingin membangun hubungan untuk menghasilkan uang. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang datang dari keluarga Lu saya? Lu Song memandang Chen Su dengan jijik. 2 berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7, 1 berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-4, 2 berada di tingkat ke-3 dari alam kenaikan abadi, dan sebagai tambahan ada 10 prajurit alam Yuan sejati, dan juga persediaan yang tak terhitung jumlahnya. Di aula samping, Lu Song bersikap arogan dan melontarkan komentar sinis. Dong Qinghan dan Fang Hong sama-sama tertawa. Mereka bukan idiot seperti Lu Song, jadi mereka secara alami memahami beberapa hal. Namun Yang Ke dan Qiu Yimeng tidak banyak mengungkapkan, jadi mereka tidak akan menyela. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi untuk menonton pertunjukan yang bagus setelah menerima pujian dari mata Qiu Yimeng. Lu Song menjadi lebih arogan dan mencibir. Jika Anda ingin mendapatkan hadiah, Anda harus berinvestasi terlebih dahulu. Bisakah sekte Yang Yue Anda menghasilkan begitu banyak kekuatan dan material? Maaf, saya lupa. Anda hanya sekte kelas 2, jadi Anda mungkin tidak memiliki kekuatan ini. Tapi paling tidak, saya harus menggunakan setengah dari kekuatan keluarga Lu saya. Jika Anda tidak bisa memikirkan ini, saya menyarankan Anda untuk kembali ke tempat Anda. Tuan muda, Master tingkat ke-7 dari alam kenaikan abadi keluarga Lu meneteskan keringat dingin di dahinya. Dia tidak mudah, dan dia telah mengamati kata-kata Yang Ke dengan jelas dan melihat ekspresi Yang Ke yang dingin dengan ketidaksenangan. Dalam kata-kata Yang Ke dan tuan muda dari keluarganya sendiri, dengan angkuh berbicara di rumah orang lain, menindas teman-teman Yang Ke yang mengalami kesulitan yang sama. Jadi bukankah ini sama saja tidak memberikan wajah Yang Ke? Terlebih lagi ketika Yang Ke baru saja memperkenalkan Chen Shueishu dan Sui Xiaoyu. Nadanya cukup serius. Meskipun kedua orang ini tidak berasal dari kalangan atas, tetapi mereka jelas mendapat banyak perhatian dari Yang Ke. Jika Lu Song terus berbicara, maka sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Tuan muda, setelah banyak bicara, mari kita duduk dan minum teh. Di hadapan semua orang, master keluarga Lu yang tidak dapat berbicara dengan jelas dan hanya bisa mengedipkan mata pada Lu Song dengan tenang. Tapi tanpa diduga, Lu Song menutup telinga dan terus mencibir dan berbicara tanpa henti. Bahkan menjadi semakin sombong, yang membuat wajah Chen Shueishu menjadi semakin jelek. Lu Song! Yang Ke tiba-tiba menatap putra tertua keluarga Lu dengan dingin dan berteriak pelan. Apa perintah Anda, Tuan Muda Kai? Lu Song segera berhenti mengejeknya dan bertanya dengan cepat. Namun bagi Chen Shu, dia tidak bisa berbohong, tetapi bagi Yang Ke, dia tidak punya nyali. Anda keluar sekarang! Teriak Yang Ke dengan marah, yang membuat Lu Song tertegun sejenak saat mendengar itu, dan dia tampak bingung. Saya akan memberi Anda waktu 30 nafas. Jika Anda tidak meninggalkan rumah saya dalam 30 nafas, maka saya akan membiarkan Anda tinggal di sini selamanya. Ekspresi Yang Ke sangat marah dengan cahaya dingin yang bersinar di matanya. Lu Song benar-benar tercengang. Jelas dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, karena arti kata-kata Yang Ke jelas untuk mengusir orang. Tapi yang membuatnya bingung adalah orang yang dia kejar bukanlah 2 orang dari sekte Yin Yue, tapi justru dirinya sendiri. Tuan muda, apakah Anda bercanda? Sudut mulut Lu Song bergerak sedikit dan memerah, karena jika dia diusir oleh Yang Ke di depan banyak orang, dia juga kehilangan muka.
Saya tidak bercanda dan Anda masih punya 25 nafas. Yang Ke mendengus. Bagaimana mungkin? Lu Song berteriak, memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Kali ini, keluarga Lu saya telah mengirim orang yang berbekalan untuk membantu Anda untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk mendapatkan warisan. Dan Anda benar-benar ingin mengusir saya. Tidakkah Anda menginginkan ini? Yang Ke tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Merasakan hawa dingin ini, Lu Song merasa sedikit takut dan tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Jadi dia berteriak, "Sepupu, ada di sini untuk membantu Anda. Jika Anda mengusir saya, apakah Anda tidak takut dia akan pergi juga?" Jika dia tidak mengerti, saya juga akan menyuruhnya pergi. Yang Ke mencibir lagi dan lagi. Masih ada 20 nafas tersisa. Mendengar itu, Qiu Yimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Sepupu!" Lu Song akhirnya panik, diam-diam menyesali semua omong kosong yang baru saja dia katakan. Dia memandang Qiu Yimeng dengan penuh semangat, berharap dia mengucapkan beberapa kata manis untuk menghentikan Yang Ke menjadi begitu sombong. Qiu Yimeng menghela nafas. "Lu Song, sebaiknya Anda pergi. Orang ini berkata yang satu adalah saya dan yang lainnya adalah Anda. Karena Anda telah membuatnya marah, maka saya tidak dapat membantu Anda." Tetapi Lu Song tercengang mendengar kata-kata Qiu Yimeng. Dingin berbicara, tapi dia menahannya. 15 nafas. Yang Ke mengucapkan kata-kata terakhir. "Tuan muda, ayo pergi." Master tingkat ke-7 dari alam kenaikan abadi tersenyum masam dan menghiburnya, karena Lu Song tidak melihat misteri di balik lelucon ini. Tetapi dia memahaminya dengan jelas dan tahu cara berbicara. Jika dia tidak pergi sekarang, maka orang lain akan mengusir Lu Song dengan kekerasan. Melihat rasa malu dan ketidakberdayaan Lu Song, wajah Sui Yu tiba-tiba memerah karena kegembiraan. Dan diam-diam mengepakkan tinjunya. Hinaan dan ejekan yang dia terima sebelumnya sepertinya sekarang kembali pada Lu Song saat ini. Jadi dia tidak bisa tidak melirik Yang Ke dengan rasa terima kasih. Lu Song berteriak dari luar, "Saya tidak akan pergi. Saya membawa orang dan perbekalan untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan. Dan seseorang benar-benar mengusir saya. Dia mengusir saya hari ini. Saya akan membeberkan masalah ini besok. Dan saya ingin melihat siapa lagi yang berani datang dan berlindung bersamanya di masa depan." Di aula samping, Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika tuan muda dari keluarga Lu tidak berperilaku begitu buruk, bagaimana mungkin Nona Qiu mengecualikannya seperti ini? Tidak peduli apa yang dikatakan keluarga Lu, keluarga Qiu lah yang mendukung mereka dan mereka masih berhubungan satu sama lain. Tapi jika ada kesempatan, Qiu Yimeng akan dengan senang hati membiarkan Lu Song tinggal di sini. Sekarang mendengar bahwa Lu Song benar-benar mengancam, Qiu Yimeng merasa beruntung karena keputusannya benar. Mengusirnya sekarang hanya akan membuatnya malu. Jika dia diizinkan untuk tinggal, Yang Ke mungkin akan membunuhnya suatu hari nanti. "Apakah Anda menyemangatinya?" Yang Ke memandang Qiu Yimeng sambil berpikir. Meskipun Lu Song agak idiot, tanpa dukungan Qiu Yimeng, dia tidak akan pernah berani bersikap sombong dan tidak bermoral sekarang di depannya. Jelas bahwa Qiu Yimeng memberinya beberapa petunjuk ketika dia pergi untuk menyambut Chen Su dan Sui Yu. Mendengar itu, Qiu Yimeng mengangguk ringan. "Bukankah ini bagus? Saya melihat bahwa Anda tidak berniat mempertahankannya. Meskipun saya tidak ingin menyimpannya, tapi dia membawa banyak barang dan tidak baik jika mengusirnya." Yang Ke tersenyum sedikit. "Jadi, Anda harus berterima kasih pada saya." Mata Anda Qiu Yimeng bersinar dan dia menerima pujian tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia tidak memiliki pemikiran sopan dengan Yang Ke. Pria ini terlalu kuat. Jika dia lemah, dia hanya akan dituntun oleh hidungnya selama sisa hidupnya. Yang Ke pura-pura tidak mendengar, hanya menatap Chen Su dan berkata,
Saudara Chen, saya telah membuat Anda menderita. Chen Xuesu menggaruk kepalanya. Dari beberapa kata yang diucapkan oleh Yang Ke dan Qu Yimeng, dia juga mengerti beberapa artinya. Sepertinya kali ini adalah jebakan bagi orang itu, dan dia baru saja menyusul. Namun dia tidak peduli sama sekali, dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya dapat membantu saudaramu Dayang. Tidak masalah jika saya diucapkan beberapa patah kata, dan saya tidak akan kehilangan sepotong daging pun." Sambil mengerutkan kening, Chen Su berkata, "Mengusir dia seperti ini mungkin tidak baik untuk reputasi Anda." Yang Ke tanpa acuh tak acuh. Menjaga dia adalah masalahnya. Orang ini sangat tidak etis. Bahkan jika dia tidak memiliki konflik dengan Anda sekarang, dia akan memiliki konflik dengan orang lain di masa depan. Butir kotoran tikus dapat merusak pot bubur. Jadi hal seperti ini tidak boleh terjadi. Dan lebih baik potong simpulnya dengan cepat. Tidakkah Anda melihat bahwa Qu Yimeng adalah sepupunya? Tapi dia tidak mau peduli padanya. Qu Yimeng mengerutkan bibirnya. "Jangan memaksa saya. Anda membuat saya terlihat seperti wanita berhati kalajengking. Jika Anda mengusirnya, saya harus menjelaskannya kepada Lu Liang. Jadi saya harap Lu Liang memahami kesulitan saya, bahwa siapapun yang dia kirim ke sini tidak baik." Merasakan rasa malu Qu Yimeng, semua orang terdiam. Pada saat ini, beberapa fluktuasi kekuatan tiba-tiba datang dari luar, terkadang bercampur dengan beberapa erangan teredam. Yang Ke membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak tahu mengapa pertempuran itu terjadi. Jadi Yang Ke dengan cepat melepaskan kesadarannya dan segera tenang. Kemudian dia melihat Qu Yimeng, dia berkata, "Saya sangat senang sekarang karena Anda menemukan cara untuk mengusir Lu Song." "Apa yang terjadi di luar?" Qu Yimeng bertanya dengan kaget, bahkan yang lainnya juga tampak bingung. Dia mengaco dengan seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu. Yang Ke mencibir, "Jika Anda tidak memiliki penglihatan untuk melakukan ini, Anda benar-benar pantas mendapatkannya." Saat dia berbicara, pertempuran di luar telah mereda, dan lolongan menyedihkan Lu Song mencapai telinga semua orang, dan kedengarannya juga menyeramkan dan mengerikan. "Apa yang terjadi?" Qu Yimeng sangat cemas sehingga dia ingin keluar untuk melihat situasinya. "Sialan, Anda berani memanfaatkan saya." Suara makian datang dari luar, dan sesaat kemudian Huo Xingchen masuk dengan ekspresi kesal di wajahnya. Sambil memarahinya, dia berkata, "Saya bahkan tidak membuka mata untuk melihat siapa saya. Dia benar-benar berani." Setelah masuk, dia meninggikan suaranya dan berteriak, "Hai Yang Ke, apa yang terjadi dengan anak laki-laki itu tadi? Mengapa dia mencoba merampok saya ketika dia melihat saya? Untuk apa mereka ingin merampok Anda?" Yang Ke tertegun. Kesadarannya hanya dapat mendeteksi situasi umum dan detailnya tidak jelas. "Sayangku," Huo Xingchen melambaikan tangannya. "Bawa masuk." Segera sekelompok orang masuk membawa beberapa kotak dan meletakkannya di tanah sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangan. Huo Xingchen berkata, "Itu dia, anak itu ingin mengambilnya dari saya dan saya tidak tahu kenapa dia begitu gila." Qu Yimeng sangat tidak berdaya dan buru-buru bertanya, "Apa yang Anda lakukan padanya?" "Patahkan beberapa tulang rusuk dan buang," jawab Huo Xingchen acuh tak acuh. Mendengar itu, Qu Yimeng merasa lega dan dia memandang Yang Ke dengan tercengang. Lu Song mungkin sudah gila karena kehabisan perbekalan. Dia kebetulan melihat Huo Xingchen membawa sesuatu, jadi dia ingin mengambil beberapa untuk mengganti kerugiannya. Lagi pula, ada 2 orang di alam abadi tingkat ke-7 di sampingnya. Sementara Huo Xingchen hanya memiliki 2 orang di tingkat 5 kenaikan abadi di sampingnya. Jadi dia jelas memiliki keunggulan dalam hal perbandingan kekuatan. Tanpa diduga, kedua master yang berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-5 bukan alam kenaikan abadi biasa. Jadi setelah pertarungan sudah terlambat untuk menyadari ada yang salah.
Untungnya, Huo Xincheng tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran di rumah Yangke. Jika tidak, nasib Lu Song pasti sudah mati. Setelah mendengar penjelasan sederhana Qiu Yimeng, Huo Xincheng tiba-tiba menyadari. Ternyata itu adalah sepupu Anda. Untungnya saya lembut, kalau tidak dia akan dipukuli sampai mati. Qiu Yimeng, mengapa Anda memiliki sepupu yang begitu menyedihkan? Jangan bicara tentang saya, tapi Anda tiba-tiba menghilang tadi malam. Apa yang Anda lakukan? Qiu Yimeng bertanya balik. Huo Xincheng merasa sedikit malu dan bergumam. Pulanglah dan minta sesuatu pada ayah dan seseorang untuk datang. Ayah Anda benar-benar menugaskan Anda dengan beberapa master dari keluarga Huo. Qiu Yimeng sangat gembira mendengar ini. Dengan bergabungnya kekuatan baru keluarga Huo, kekuatan Yangke pasti akan meningkat pesat. Tidak apa-apa jika dia tidak memberikannya. Huo Xincheng sangat malu dan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia berjalan ke kotak-kotak itu membukanya dan berteriak kepada Yangke. Lihat, ada sekotak bahan alkimia, sekotak bahan pemurnian senjata, dan semuanya setidaknya berada di tingkat surga. Dengan beberapa tingkat suan, sekotak ramuan jadi penyembuhan, pelatihan, ketenangan, dan pemulihan, dan sekotak rahasia harta karun. Namun levelnya sedikit lebih rendah. Semuanya berada di level bumi, tapi setidaknya mereka dapat mempersenjatai beberapa pasukan. Nah, ada beberapa dari mereka yang bisa Anda dapatkan. Setelah selesai berbicara, dia memandang Yangke dengan anggun dan bertanya dengan suara keras. 4 kotak barang dan saya, Tuan Muda, Anda dapat memilih apa yang Anda inginkan. Kata-kata Tuan Huo nyaring dan kuat dengan suara gemericik yang membuat semua orang di aula tampak terkejut ketika mendengar ini. Mata mereka memandang sekelilingnya dan Yangke dengan bodoh, seolah-olah mereka merasa ada hubungan yang tidak biasa antara kedua orang tersebut. Lan Claudi dan Xiaomen, dua wanita cantik berdada, bahkan menutup mulut mereka karena terkejut. Dengan ekspresi tidak percaya di mata indah mereka, bahkan wajah Yangke menjadi gelap, mengetahui bahwa kata-kata Huo Xincheng terlalu mudah untuk disalahpahami. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Bicaralah lebih jelas. Huo Xincheng juga menyadari bahwa ada yang salah dengan kata-katanya dan tidak bisa menahan cibiran dan berkata dengan canggung. Jangan salah paham, hanya saja saya bertaruh dengan saudara kayak kemarin. Apakah dia bisa bertahan tadi malam? Tapi ternyata penglihatan saya kurang, jadi saya kehilangan beberapa saat. Taruhannya apa? Qiu Yimeng tiba-tiba menjadi tertarik. Dia benar-benar tidak tahu tentang taruhan antara Yangke dan Huo Xincheng. Jika saya kalah, saya memberinya elang bulu emas. Jika dia kalah, Yangke memandang Huo Xincheng sambil tersenyum. Tuan Huo akan melepas pakaiannya dan berlari keliling kota pertempuran 10 kali. Segera ada ledakan tawa yang tak terkendali dan banyak wanita yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Karena sungguh lucu memikirkan adegan Tuan Huo jika dia berlari telanjang di kota pertempuran di depan mereka. Sekarang saya kalah, jadi tidak perlu mengatakannya. Huo Xincheng sangat tertekan dan tiba-tiba terlihat marah lagi. Jadi dia berkata, Yangke, Anda punya pilihan. Jika Anda menginginkan hal-hal ini, taruhan kita akan dibatalkan. Jika Anda mengatakan tidak, saya akan melepas pakaian saya sekarang dan memenuhi taruhan saya. Tetapi itu jika Anda tidak menginginkan hal-hal itu dan orang-orang ini lagi. Bahkan Tuan Muda ini, Anda harus pergi dari sini. Sambil berbicara, dia membuka kipas lipat dan mengguncangnya. Tuan Muda ini tidak pernah mengingkari janjinya saat bertaruh. Saat dia berbicara, wajahnya terlihat bahagia dan puas tanpa sedikit pun rasa gugup. Dia jelas merasa ada di bawah tekanan yang begitu besar. Tapi dia yakin Yangke pasti akan menerima ahli dan materi yang dibawanya. Dibandingkan dengan membiarkannya berlari telanjang di sekitar kota pertempuran sebanyak 10 kali,
ahli dan material ini adalah barang yang lebih terjangkau. Selama Yang Ke tidak bodoh, dia pasti tahu pilihan apa yang harus diambil. Yang Ke tersenyum dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, tolong Tuan Huo, buka pakaian Anda." Mendengar itu, ekspresi Huo Xincheng berangsur-angsur mengeras dan gerakan menggoyangkan kipas lipat berangsur-angsur menjadi kaku. Jadi dia berkata dengan wajah pahit, "Tuan Muda Ke, jangan seperti ini. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mengapa saya perlu membunuh mereka semua?" Qiu Yimeng merujutkan bibirnya dan tersenyum lembut, sehingga Huo Xincheng dengan cepat mengalihkan pandangan padanya. Sambil membungkuk, dia berkata, "Tolong Qiu Yimeng, ceritakan beberapa patah kata. Jadi apa yang Anda tonton?" Qiu Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya tidak bisa melakukan apapun pada pria ini, dan Anda tahu ini." Huo Xincheng tidak punya pilihan selain berbalik dan melihat sekeliling. Tepat pada saat melihat Dong Qinghan duduk di sana, dia dengan cepat melangkah maju dan membungkuk. "Saudara gendut ini, saya tahu Anda memiliki hubungan dekat dengan Yang Ke. Pada pandangan pertama, bisakah Anda membantu saya mengucapkan beberapa kata yang baik?" Wajah Dong Qinghan menjadi gelap. Huo Xincheng memanggilnya kakak gemuk, yang membuat dia benar-benar tidak bahagia. Meskipun hatinya sedikit tidak bahagia, namun karena statusnya, Dong Qinghan tidak bisa marah. Dia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Huo, mohon maafkan saya karena berbicara enteng. Masalah syafaat ini." Jelas ini terjadi di sekitar. Jadi hati Dong Qinghan sangat tertekan saat mengetahui bahwa Tuan Huo sedang menatap langsung ke arah Lan Clody yang berdiri di sampingnya. Matanya bersinar dengan cahaya serigala sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan tidak bisa menahan batuk. "Sungguh indah." Huo Xincheng memuji tanpa ragu-ragu. Dia berbalik dan mengamati sekeliling dan tiba-tiba menemukan Xiaomen yang seperti keindahan di dunia. Sehingga cahaya di matanya menjadi semakin intens dan bahkan lubang hidungnya menyemprotkan gelombang panas yang terlihat. Luo Xiaomen dengan takut-takut bersembunyi di samping Fan Hong dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia belum pernah melihat murid yang begitu sehat dan berani. Dengan kata nafsu tertulis hampir di wajahnya. Dia bahkan lebih tidak tahu malu daripada Yang Ke. "Yang Ke, apakah orang-orang ini sekutu Anda?" Huo Xincheng tiba-tiba bertanya. "Iya, mereka semua datang ke sini hari ini." Wajah Huo Xincheng tiba-tiba menjadi serius dan dia mengambil beberapa langkah untuk berdiri di depan Yang Ke. Dia pertama-tama mengepakkan tinjunya dengan sungguh-sungguh dan kemudian berkata dengan serius, "Tuan Muda Ke, taruhan yang saya buat sebelumnya sebenarnya karena saya Huo Xincheng picik dan meremehkan Anda. Saya kurang penting dari Anda. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan saya. Dan saya hanyalah seorang pesolek, jadi bagaimana saya bisa membandingkannya dengan Anda? Setelah pertarungan tadi malam, saya sangat sadar atas kesalahan saya. Jadi saya bergegas kembali ke Zhongdu, meminta ribuan yuan, dan meminta untuk mendapatkan beberapa orang, kuda, dan perbekalan dari ayah saya. Mulai sekarang, saya Huo Xincheng akan menjadi orang yang lebih sedikit mengantar Anda dalam hidup. Dan saya akan menjadi hantu Anda dalam kematian. Hanya ada satu hal, saya mohon Anda tetap bersama saya." Setelah mengatakan itu, dia benar-benar duduk dan berkata dengan datar, "Saya akan tetap di sini dan Anda tidak bisa mengusir saya." Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, memandang Yang Ke dan berkata, "Saya pikir lebih baik membiarkan dia pergi. Jika kita benar-benar membiarkan dia tinggal di sini, anggota keluarga wanita yang datang di masa depan pasti tidak akan merasa nyaman." Yang Ke mengangguk dengan berat. "Itulah yang saya maksud." "Tuan Ke, Nona Qiu, mengapa saya salah? Mengapa Anda seperti ini?" Huo Xincheng hampir menangis.
Meskipun dia telah melihat banyak wanita, dia jarang bertemu wanita seperti Lan Claude dan Luo Xiaomen. Saya bertemu dengannya secara kebetulan dan dia juga seorang wanita yang tertarik dengan identitas dan uangnya untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Oke. Yang Ke mengerutkan kening dan terlalu malas untuk mengganggunya lagi. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan orang-orang Anda mengirimkan barangnya." Karena dia tidak berniat melakukan apapun pada Huo Xincheng, apalagi dia akan membawa orang dan perbekalan. Hanya saja dia pesolek seperti Huo Xincheng tidak menjaga dirinya sendiri. Dia tidak akan patuh di masa depan. Setelah menderita kerugian ini, Yang Ke memperkirakan dia akan lebih terkendali di depannya di masa depan. Mendengar ini, Huo Xincheng sangat gembira. Dia segera bangkit dari tanah dan berteriak kepada anak buahnya. "Apa yang masih Anda lakukan? Kirimkan barang-barang itu dengan cepat. Sekarang marilah kita semua jujur dan jangan berpikir bahwa kita berasal dari Huo. Rumah sangat menakjubkan. Sekarang semua orang di sini berteman, mengerti?" "Ya," anggota keluarga Huo menjawab, kemudian membawa kotak itu dan bergegas pergi. Tuan Huo terkekeh dengan wajah bangga. Setelah beberapa langkah, dia bergegas ke sisi Luo Xiaomen dan bertanya sambil bercanda. "Siapa nama keluarga Anda, cantik?" Luo Xiaomen ketakutan dan dengan takut-takut berdiri, berjalan di arah Qiu Yimeng dan menarik pakaiannya. "Saudara Qiu." Huo Xincheng tergerak oleh penampilan lemah, seolah-olah seseorang yang tidak berdaya sedang memohon perlindungan. Qiu Yimeng bertepuk tangan dan mencibir pada Huo Xincheng. "Jika Anda berani memanfaatkannya, saya akan membiarkan Anda mati tanpa tempat pemakaman." Huo Xincheng tertawa datar. "Ternyata ada seseorang di belakang Anda. Jangan khawatir, Qiu Yimeng. Orang yang Anda lindungi, saya berjanji tidak akan bergerak." Setelah itu, dia bergegas ke Lan Claude lagi. Sebelum dia sempat bertanya, Lan Claude tersenyum dan berkata, "Saya kakak perempuan Yang Ke." Mendengar itu, Huo Xincheng tiba-tiba terdiam dan sangat tertekan. "Hentikan!" Qiu Yimeng berteriak pelan. "Meskipun Anda penuh nafsu, Anda tidak begitu terangsang. Terlebih lagi sebagai tuan muda dari keluarga Huo, wanita cantik seperti apa yang Anda inginkan? Ini adalah cara yang kikuk untuk mengatasi rasa malu Anda." Huo Xincheng menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Anda bisa melihatnya. Jika Anda bisa melihatnya, membosankan sekali untuk mengatakannya." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat bahunya dan menemukan tempat duduk. Arogansi dan ekspresi wajahnya dengan cepat mereda. Setelah dia tenang, Qiu Yimeng tersenyum sedikit. "Yang Ke, saya pikir Anda perlu merencanakan dengan hati-hati. Rumah Anda mungkin akan menjadi lebih hidup di masa depan. Kemarin sepi dan sunyi di sini. Hari ini akan datang dengan 3 kelompok bantuan. Tuan muda lainnya tidak boleh begitu menawan. Meskipun lebih banyak orang, itu akan hidup, tetapi berbagai kekuatan tidak akrab satu sama lain. Jika koordinasi tidak dilakukan dengan baik, mungkin akan ada beberapa konflik yang tidak dapat dihindari." Yang Ke terkekeh. "Selama Anda di sini, apakah Anda perlu saya repot?" Qiu Yimeng menatapnya dengan marah. "Anda benar-benar menyuruh saya berkeliling. Dia yang bisa melakukannya harus bekerja keras." Dong Qinghan juga tersenyum lebar. "Jika Nona Qiu yang bertanggung jawab atas koordinasi saya, keluarga Dong tidak akan mempermasalahkannya. Hal yang sama berlaku untuk lembah Jiwei." Fan Hong mengangguk ringan. Mereka semua adalah kekuatan kelas 1 dan kekuatan mereka mirip satu sama lain. Tetapi Qiu Yimeng berbeda. Dia berasal dari keluarga Qiu di Zhongdu dan kekuatan pribadinya juga kuat. Jadi dia memang memenuhi syarat untuk mengkoordinasi situasi secara keseluruhan. "Meskipun saya malu untuk mengatakan ini, saya sekte Ying Yue
juga bersedia mendengarkan perubahan Nona Kyu. Bukan hanya kami, tapi saya pikir semua orang yang datang setelahnya tidak akan keberatan, kata Chen Su keras. Siapa yang datang selanjutnya? Mata Kyu Yimeng berbinar dan dia bertanya. Bahkan Yang Ke juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Chen Suesu tersenyum dan berkata, karena kami tidak yakin apakah Yang Ke di sini adalah yang kami kenal sebelumnya. Jadi saya dan adik perempuan saya mengambil langkah pertama untuk mencari tahu situasinya. Jika demikian, saya, Sekte Yang Yue, akan berpartisipasi dalam perebutan warisan. Berjuang untuk membantu saudara muda Yang. Jika tidak, maka saya, Sekte Yang Yue, tidak akan terlibat dalam hal berlumpur kali ini. Jadi begitu. Lalu, berapa lama orang-orang dari sekte Anda akan datang? Kyu Yimeng tidak bermaksud meremehkan Sekte Yang Yue karena itu adalah sekte kelas 2 yang membuat Chen Su sangat senang. Mereka bisa tiba dalam 3 hari. Mereka sudah dalam perjalanan. Mereka akan memutuskan apakah akan terus datang setelah kami menyampaikan berita. Chen Su tersenyum memandang Yang Ke dan berkata, tidak hanya Sekte Yang Yue kami, tetapi juga banyak yang lainnya. Orang dan kuda semuanya sedang dalam perjalanan. Siapa mereka? Yang Ke sedikit terkejut. Mereka semua adalah orang-orang yang Anda kenal. Chen Su tersenyum tipis. Selain Sekte Yang Yue kami, ada juga Aula Sui Yue, Istana Wenxin, Pavilion Feiyu, dan Istana Wanhua. Apakah orang-orang dari Istana 10.000 Bunga juga datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris? Kyu Yimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Huo Xincheng tertawa terbahak-bahak, membelah tangannya dan berkata, ini menarik, sekarang Anda bisa memanjakan mata saya karenanya. Jelas, Istana Wanhua adalah sekte yang sangat istimewa. Sekte kelas 1 yang seluruhnya terdiri dari wanita. Karena mereka semua perempuan, mereka tidak terlalu kompetitif. Mereka telah mengalami pertempuran selama beberapa generasi terakhir dan tidak pernah mempertanyakannya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari Istana 10.000 Bunga juga akan berpartisipasi kali ini. Dan mereka tetap memilih sisi Yang Ke. Ya, karena sekte-sekte ini menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan tanah jahat Changyun beberapa hari yang lalu. Mereka awalnya tidak berniat untuk berpartisipasi, tetapi semua orang mendengar bahwa Yang Ke ada di sini, jadi mereka menjadi tertarik. Jelas Chen Su dan sebuah suara benar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.